Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Yogyakarta. Berikut akan kami sampaikan lanjutan video pemaparan KSN, yaitu KSN Komputer, KSN Ekonomi, KSN Astronomi, dan KSN Kebumian. Selamat menyaksikan Ananda semua. Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama saya Ananta. Saya ikut KSN di bidang informatika atau komputer, dan alhamdulillah tahun lalu saya berhasil sampai ke tingkat nasional. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang KSN bidang informatika. Mungkin kalian masih belum tahu ya, apa itu informatika. Kalau dijelaskan secara sederhana, bidang informatika itu mirip dengan matematika. Tapi bedanya, kalau informatika itu lebih ke menerapkan konsep matematika ke dalam komputer. Jadi kita akan memprogram atau mengatur komputer supaya bisa menghitung permasalahan yang kompleks. Sebagai contoh, ini ada soal yang sangat sederhana. Ada 4 bilangan, yaitu 1, 4, 3, dan 2. Kita diminta untuk mengurutkan bilangan itu supaya menjadi terurut menaik. Kita lihat aja langsung tahu kan, kalau diurutkan secara menaik, nanti jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa mengurutkan dengan cepat karena itu cuma 4 bilangan. Gimana kalau nanti ratusan, ribuan, bahkan jutaan bilangan? Kita nggak bisa ngurutin bilangan itu secara manual. Nah, oleh karena itu, kita program komputer supaya bisa mengurutkan data tadi secara otomatis. Berikut sedikit ilustrasi cara kerja komputer menggunakan bilangan-bilangan tadi. Jadi, dengan cara yang sama, kita bisa menggunakan algoritma ini untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks, yang angkanya lebih banyak. Jadi, setelah kalian tahu apa itu bidang informatika, supaya lebih ada gambaran, kita langsung aja lihat contoh soal informatika. Nah, ini contoh soal dari KSNK tahun 2016. Jadi soalnya tuh gini, Pak Dengklek ingin membawa belanjaannya dari pasar ke rumahnya melalui suatu jaringan jalan tol. Pada setiap jalan tol, ia harus membayar sejumlah uang yang ditunjukkan dengan angka-angka pada gambar berikut. Maksudnya tuh gini, misalnya dari pasar, ngolot ke jalan yang ini, nanti Pak Dengklek sampai di titik ini, dan Pak Dengklek harus membayar sejumlah 2. Lalu yang ditanyakan adalah berapa minimum biaya supaya Pak Dengklek bisa pergi dari pasar ke rumahnya. Nah, soal informatika itu sebenarnya bisa dikerjain pakai logika dan hitung-hitungan biasa. Misalnya kita coba aja lewat jalan ini. 2, 4, 7, 8. Kalau di total jadi 21. Oh, ternyata mahal. Kita bisa coba lagi mana yang akan kira-kira lebih murah. Ternyata nanti kita bisa ketemu kalau paling murah itu lewat 3, 2, 11, sama 3. Yaitu total biaya 19, jadi jawabannya C. Nah, kita bisa coba-coba kayak gini, atau kita bisa pakai algoritma, namanya algoritma Dijkstra. Berikut ilustrasi algoritma Dijkstra. Nah, menghitung menggunakan algoritma ini tentunya lebih baik daripada mencoba semua kemungkinan. Algoritma inilah yang nanti bisa kita terapkan pada program komputer. Terakhir, saya mau menunjukkan bagaimana contoh menerapkan perhitungan pada program komputer. Berikut adalah contoh program untuk menghitung luas segitiga. Program ini menerima input berupa alas dan tinggi. Lalu program ini memproses input tadi menjadi luas. Itu dengan rumus luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Terakhir, program ini memberi output berupa luas segitiga yang telah dihitung. Mari kita coba jalankan program ini. Kita masukkan alas 10 dan tinggi 5. Maka output yang akan dikeluarkan adalah 25, yaitu 10 kali 5 dibagi 2. Nah, program ini mungkin masih terlihat asing dan membingungkan. Tapi adik-adik nggak perlu takut. Dulu, saat saya memilih bidang informatika, saya juga belum bisa programming apa-apa kok.
Nanti yang berminat untuk ngambilin informatika ini akan diajarin programming dari awal. Bahasa yang banyak di bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk KSN itu C++. Dan kalau adik-adik ada yang berminat untuk mencari info lebih banyak, bisa dilihat di tlx.toki.id, lalu pilih courses. Sekian penjelasan mengenai bidang informatika. Apabila ada pertanyaan, dapat menghubungi saya melalui WhatsApp atau Line. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Maresta, biasa dipanggil Maresta. Jadi di sini saya akan membicarakan mengenai KSN Ekonomi. Apa sih KSN Ekonomi itu? KSN Ekonomi adalah kompetisi sains nasional yang ada di bidang ekonomi dan diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. KSN Ekonomi sendiri bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar dapat berkompetisi dalam cakupan kabupaten hingga internasional. Dalam cakupan kabupaten biasa disebut sebagai KSNK, lalu untuk provinsi KSNP, dan untuk nasional disebut KSN, hingga puncaknya yaitu internasional biasa disebut International Economic Olympiad atau IEO. Setelah mengetahui apa itu KSN Ekonomi, selanjutnya kita akan beralih menuju apa saja sih yang dipelajari di bidang ekonomi. Yang pertama, ada mikroekonomi. Yang kedua, ada makroekonomi. Dan yang ketiga, ada akuntansi. Selanjutnya, saya akan memberitahu teman-teman apa saja keuntungan atau kelebihan yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman memilih bidang ekonomi. Yang pertama, teman-teman dapat belajar ekonomi secara lebih mendalam. Yang kedua, teman-teman dapat mengaplikasikan ilmu ekonomi tersebut pada kehidupan teman-teman, yang pastinya akan memberikan banyak manfaat. Yang ketiga, teman-teman akan lebih aware atau peka terhadap keadaan ekonomi sekitar teman-teman. Yang keempat, teman-teman dapat belajar lebih mengenai keuangan, baik keuangan pribadi maupun keuangan nasional dan internasional. Yang kelima, dapat mengasah pola pikir teman-teman menjadi lebih kritis, terstruktur, dan opportunities. Yang keenam, dapat membantu teman-teman memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dalam memilih bidang ekonomi, teman-teman juga akan meningkatkan 5 skill. Yang pertama, critical thinking skill atau berpikir kritis. Yang kedua, analytical skill atau menganalisis. Yang ketiga, ada math skill atau kemampuan matematika. Yang keempat, ada writing skill atau kemampuan menulis. Dan yang kelima, ada oral communication skill atau kemampuan komunikasi secara verbal. Lalu, bagaimana sih mengetahui bahwa bidang ekonomi ini cocok untuk teman-teman? 1. Teman-teman tertarik dengan perekonomian, baik perekonomian di lingkungan teman-teman, ataupun perekonomian nasional hingga internasional. Yang kedua, teman-teman tertarik untuk mempelajari bidang sosial tetapi dengan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, teman-teman menyukai analisis, menyukai numerik, dan memiliki logika dan penalaran yang baik. Sekian penjelasan saya mengenai KSN bidang ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Rafif dari kelas 12-1. Aku mau menceritakan sekilas nih mengenai bidang ekonomi di kompetisi sains nasional. Tahun lalu aku lolos KSN ekonomi hingga tingkat provinsi. Oke, kita mulai langsung aja ya. Nah, ekonomi sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum, ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Nah, jadi kalau kalian mikir ekonomi berkaitan dengan uang, jual beli, dan semacamnya, kalian nggak salah nih. Hal-hal ini juga dibahas di ekonomi. Tetapi nggak cuma itu ya, banyak juga hal lain yang akan kalian pelajari di ekonomi. Secara garis besar, ekonomi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan.
Sedangkan ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta hal lain yang berkaitan. Jadi dapat disimpulkan kalau ekonomi makro itu membahas lingkup yang luas dan besar, sedangkan ekonomi mikro itu membahas lingkup yang sempit. Nah, selanjutnya nih ada materi-materi yang nantinya akan kalian pelajari di ekonomi. Kayaknya banyak banget ya, tapi nggak usah khawatir kok. Kalian besok bakal diajarin materinya satu-satu, mulai dari konsep dasarnya. Nah, sekarang ada contoh soal nih yang cukup sederhana. Aku bacain ya. Pernyataan di bawah ini yang merupakan prinsip ekonomi adalah A. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang maksimal. B. Dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil tertentu. C. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil tertentu. D. Dengan sumber daya yang ada mendapatkan hasil maksimal. Nah, jawabannya itu C ya. Oke, kok bisa sih gitu? Coba kita cari tahu. Nah, jadi prinsip ekonomi sendiri ada dua nih, yaitu dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil maksimal, dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil tertentu. Jadi kalian nggak bisa ya kok dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil maksimal. Nah, kalian sendiri tuh harus melakukan pengorbanan tertentu agar bisa mendapatkan hasil maksimal. Atau kalau kalian ingin melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya, kalian bakalan mendapatkan hasil yang tertentu. Nah, nggak cuma konsep-konsep aja nih, di ekonomi ada hitungannya juga loh. Contohnya, di soal berikutnya nih, ada soal, yaitu untuk menghitung laju ekonomi Indonesia. Nah, kalau misal kalian penasaran dan pengen tahu nih gimana sih cara menghitung ini, kalian join aja ekonomi. Nanti banyak kok soal-soal yang asik dan pastinya menantang. Oke, nah cukup sekian pengenalan mengenai ekonomi dari aku. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan aku Aliana Swazahira dari tim bidang KSN Astronomi Teladan. Seperti yang kalian tahu, astronomi merupakan salah satu dari ke-9 bidang KSN yang diperlombakan. Kalau dengan kata astronomi, kita langsung ingat tentang bintang, galaksi, planet, dan benda langit lainnya. Nah, dan gak jarang juga yang mikir bidang inilah bidang yang sulit. Kenapa? Karena bidang ini merupakan hal baru yang jarang diberikan di kelas pada umumnya. Padahal, astronomi itu bukan hal yang sulit. Emang astronomi itu apa sih? Astronomi pada umumnya adalah ilmu bintang, ilmu yang mempelajari tentang benda langit, fenomena, aktivitas alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Nah, berarti kita harus belajar ekstra dong? Enggak juga, karena di astronomi ini kita belajar tentang matematika dasar, fisika dasar, serta astronomi dasar. Nah, di matematika dan fisika dasar ini, kita dapat temukan di kompetensi dasar yang ada pada kelas 1 sampai 3 SMA. Kita untung banget dong bisa lebih paham konsep dan lebih bisa menghadapi soal dalam bentuk apapun. Lebih untungnya lagi, kita dapat ilmu baru, dapat wawasan baru tentang astronomi dasar yang akan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Tim astronomi teladan ini gak jarang juga menimbulkan prestasi baik di tingkat kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Hebat juga ya, lebih menarik lagi, di astronomi teladan ini gak cuma belajar tentang teori, tapi juga ada praktek. Kebetulan pada bulan Mei kemarin, alumni KSN Astronomi Teladan ini mengadakan melihat gerhana bulan menggunakan teleskop. Asik banget bukan? Tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami, tim KSN Astronomi Teladan. Ukir prestasimu. Astronomi satu untuk semua. Terima kasih. Selamat pagi semua. Nama aku Muhammad Abdul Aziz Ghazali, biasa dipanggil Ali. Aku teladan angkatan 2021, baru lulus kemarin. Terus pertama-tama aku mau ngucapin ke kalian teladan 64 selamat telah masuk SMA Negeri 1 Yogyakarta. Selamat berjuang. Lalu saya di sini akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai apa itu Olimpiade Fisika SMA. Aku ikut Olimpiade Fisika tahun 2020, hanya sampai kota, nggak lolos sampai nasional. Untuk teladan sendiri, terakhir kali
olimpiade sampai internasional medal gitu itu Mas Raditya, itu angkatan 2 tahun di atas aku. Dia sampai ke Portugal itu, IPO yang fisika internasional. Lalu apa itu olimpiade fisika? Olimpiade fisika itu ya, kita belajar mengenai teori-teori fisika yang sudah ditemukan oleh penemu-penemu itu, Newton. Kita menggunakan teori-teori tersebut untuk menjelaskan gejala fisis. Kalau di sini langsungnya soal gitu, di soalnya misalnya seperti ini. Nah ini, jadi kita ada anak dari titik P ingin melempar bola ke titik Q dan diketahui sampai itu. Nah, karena ini kan menentukan jarak. Nah, kita itu menganalisis permasalahan seperti ini, mencari jarak itu pertama harus tahu dulu, mendalami penjelasan fisikanya. Setelah itu, setelah dapat abstraksi ya, kita tulis dengan persamaan, karena alat terpenting di fisika itu matematika. Karena ya matematika itu di fisika penting. Jadi harus mendalami banget, paham seluk beluknya. Terus lalu selanjutnya ada setelah kabupaten, soal kabupaten ada soal tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ini ada permasalahan lain, yaitu ada roket yang ingin diluncurkan dari bumi menuju matahari. Nah, itu menggunakan, kalau ini kan ada pertanyaannya, biasanya ini digunakan untuk mencari mana arah yang efisien, apakah mengarah ke arah rotasi revolusi bumi atau berlawanan. Nah, kita tentu saja pakai fisika lagi, matematika lagi. Jadi di fisika ini banyak banget matematikanya, seputar kalkulus, terus persamaan linear, persamaan diferensial, sedikit matriks gitu. Jangan takut tapi. Lalu disarankan untuk siapa? Saya menyarankan adik-adik yang suka fisika dan nggak takut matematika, maksudnya berani banyak matematikanya gitu. Jadi ya emang harus suka dulu, karena olimpiade fisika ini banyak banget saingan-saingannya ya, tapi jangan tetap selalu optimis gitulah. Lalu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ini masuk ke bidang kebumian. Jadi bidang kebumian, bahasa Inggrisnya itu Earth Science. Jadi secara umum kita mempelajari sains tentang bumi. Jadi kayak agak kayak fisika yang simple, bisa di mana terjadi, bisa di Venus, bisa di Mars. Jadi kita hanya fokusnya di bumi, kebumian, Earth Science. Di sini kita punya materinya, ada 4 secara umum. Dan secara umum, keempat materi ini bisa kalian dapatkan di S1 dengan berbagai gelaran berbeda. Misalkan kan di geologi jadi sarjana teknik geologi, meteorologi jadi sarjana sains meteorologi, desain negara juga sama, astronomi juga sama. Jadi kayak semacam 4 materi yang sebenarnya cukup berat, tapi digabung jadi satu. Kita langsung ke geologi dulu aja. Jadi geologi ini adalah bidang yang dulunya sangat mayoritas di kebumian, karena ada kata geo ya, geo itu artinya bumi. Di sini kebumian ada kata bumi ya. Jadi dulu sebelum tahun 2018 ada sekitar 40% bidang di kebumian itu isinya geologi. Tapi sekarang udah enggak, sekarang masing-masing ini geologi, meteorologi, oceano sama astro itu udah 25% sendiri. Jadi imbang. Nah, geologi ini mempelajari bumi sebagai benda padat. Kita belajar tentang mineral, kristal, batuan, kerak bumi, lapisan bumi, dan sesuatu yang padat-padat aja kayak gunung dan gua, kawah. Intinya adalah kita mempelajari bumi sebagai benda yang padat, dan biasanya emang ini banyak hafalan, banyak konsep yang harus dipelajari, bagaimana itu bisa terjadi, mekanismenya, dan kawan-kawan yang lain. Kemudian ada meteorologi. Meteorologi itu berasal dari kata meteor.
Meteor itu adalah benda yang berasal dari atas. Jadi orang Yunani zaman dulu tuh nggak bisa bedain meteor sama hujan itu dari mana sih datangnya. Mereka mikirnya, oh mereka dari atas aja. Makanya disebut sebagai meteorologi. Atau ilmu yang mempelajari benda-benda yang ada di atas. Ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut, beberapa abad kemudian, atau mungkin belasan abad, ternyata meteor sama hujan itu tempat asal berbeda. Yang satu dari atmosfer, yang satu dari luar angkasa. Kalau demikian, kita tetap mempelajari meteorologi sebagai ilmu yang mempelajari cuaca, ilmu yang mempelajari atmosfer. Jadi kita bakal mempelajari kenapa hujan bisa terjadi, kenapa ada siklon tropis, kenapa kok ada El Nino dan La Nina, juga kawan-kawan yang lain. Kemudian ada oceanografi, ini mempelajari tentang lautan. Laut itu isinya apa aja, kenapa laut itu bisa terbentuk, apakah air itu punya ikatan tertentu sehingga dia bisa punya kapasitas pengolahan yang sangat banyak. Nah, hal seperti itu yang kita pelajari di oceanografi. Biasanya tipikal soal yang nantinya gampang dikerjakan, karena emang cuma itu-itu aja. Nanti bakal sangat berkaitan dengan meteorologi, geologi, dan astronomi. Jadi kayak semacam banyak banget bisa disambung-sambungin ke sub-bidang yang lain. Kemudian ada astronomi. Astronomi ini mempelajari tentang bumi sebagai planet. Jadi yang ini adalah bumi sebagai cairan, bumi sebagai ruang atau mungkin udara, geologi sebagai bumi sebagai benda padat. Kalau astronomi, bumi sebagai planet. Kita bakal mempelajari astronomi yang kemungkinan besar berhubungan sama bumi. Misalkan kayak tata surya, eksoplanet yang mirip bumi. Jadi kayak kita nggak mau pelajari tentang kayak semacam Big Bang itu jarang dibahas. Karena jarang aja, kita itu bukan konteks kebumian, itu lebih ke bidang astronomi. Jadi astronomi di sini kita akan astronomi yang emang berhubungan sama bumi. Kalau demikian, di sini kita bakalan sangat banyak ketemu yang namanya hitungan. Jadi siap-siap aja. Ini cukup rumit dan semakin ke tahun semakin susah. Terus apa aja sih materi yang bisa kita dapatkan? Dari mana materi itu bisa kita dapatkan? Pertama kita ambil dari PPT Geologi UGM. Kenapa aku ambil dari sini? Karena emang yang buat soal OSK tuh mahasiswa UGM. Jadi kalau emang ada materi Geologi UGM, ya pasti mereka dapat dari situ lah. Terus ada Meteorology Today by Ahrens. Jadi kayak semacam buku yang bagus menurutku. Kayak banyak konsep yang bisa kita pelajari di sini. Isinya tentang kenapa kok pas siang hari panas, kenapa kok lebih dingin saat malam tuh dijelaskan dengan bagus. Kemudian ada PPT Pak Zadrak. Pak Zadrak ini dosen meteorologi ITB. Bedanya dengan meteorologi itu di Ahrens, Bapak ini kayak semacam jelasin di PPT ya. Namanya juga PPT, PowerPoint. Dia harus punya poin, tapi karena kita cuma punya poinnya doang, Bapaknya nggak jelasin, ya kita jadi susah dapat kenapa seperti itu. Sehingga PPT Pak Zadrak ini bagus untuk tahu fakta, tapi kenapa bisa seperti itu lebih bagus kalau baca videonya Ahrens. Nah, ini English sih, tapi tetap bagus dibaca. Kemudian Diktat Astronomi by Hans, ini kayak semacam ya isinya tentang astronomi, materi-materi astronomi. Kita bakal lihat aja satu persatu, ada banyak latihan soal juga. Aku recommended, walau emang belajar sendiri dengan ini cukup susah, tapi sebagai pembukaan cukup baik. Terus ada Essential of Oceanography, ini tentang oceano ya, kita mempelajari tentang air dan kawan-kawan yang lain secara simple. Walau demikian, sebenarnya aku pribadi untuk oceanografi tidak terlalu merekomendasikan belajar buku yang terlalu aneh, karena emang materinya simple. Maka dari itu, aku referensikan kembali ada blogspotnya FR Santoso. Ini isinya tentang soal-soal materi, kayak semacam dia ngumpulin berbagai materi soal dari tahun ke tahun dan dia jadiin di satu web. Ikut tunjukin ya webnya di sini. Nah di sini di webnya kayak kita bakal lihat ya astronomi. Oh dia punya kumpulannya, ada kumpulan materi olimpiade yang meteorologi, ada juga yang biologi. Jadi kayak semacam kompilasi yang menyenangkan untuk kita bisa tahu seperti apa sih materinya. Hanya kan aku ambil di biologi. Jadi kita bakal lihat isinya adalah salam sapa, terus ada pengantar kebumian, geologi umum, geodinamika, ada subbab-subbab yang lain dari geologi. Kita bakal pelajari mungkin kalau emang masuk ke bidang kebumian ya nih untuk KSN. Terus langsung aja yang lain. Kita ke Freshly Asked Question. Pertama, apa sih bedanya kebumian sama geografi? Kalau kebumian, kita cuma belajar tentang buminya aja. Kita nggak mempelajari tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan bumi. Nah, kalau udah hubungannya interaksi dengan bumi sebagai manusia itu geografi. Jadi kayak dia ada sosialnya.
Terus apakah kebumian itu IPA atau IPS? Kalau mau aku bilang kebumian itu lebih ke IPA, karena walau kita mempelajari tentang morfologi lalala di IPS, tapi sebenarnya materi jauh lebih ke kayak fisika, itu lebih banyak. Kita bakal banyak hitungan juga. Jadi kayak kalau kita sebut kebumian untuk IPS juga nggak bagus. Kalau demikian aku bukan berarti ngomong anak IPS nggak bisa masuk ke kebumian. Karena dulu aku juga punya kenalan anak IPS masuk ke kebumian dan bisa survive. Jadi emang tergantung sama daya juang. Kalau demikian emang di sini banyak banget hitungannya dan harus punya dasar tentang matematika yang bagus. Terus apakah ya banyak hitungan atau hafalan 50-50? Kalau kalian masuk ke astronomi udah pasti hitungan kalian bakal digembleng mungkin istilahnya ya. Kayak bahkan harus bisa ngitung dengan cepat, bisa menurunkan rumus dan lain-lain. Juga di balik itu dia juga banyak hafalannya. Kayak di geologi, meteorologi, oceano itu banyak hafalan, banyak konsep di sana. Yang terakhir, apakah di sini banyak saingan? Biasanya yang ku ajar anak-anak kelas 10 itu kayak semacam jarang aja masuk ke bumian. Mereka lebih suka masuk ke matematika, biologi. Jadi kayak biasanya di sini itu bidangnya termasuk sedikit saingan. Otomatis kalau kalian pengen dapat medal tuh cukup besar kemungkinan ya. Kemudian hubungan ini baru ada saat SMA. Jadi misalkan kalian ngambil bidang kayak matematika, biologi, kalian bakal ketemu sama pemain lama, orang-orang yang pernah menang di SMP. Sedangkan di Bumian kan mulai dari baru, sehingga kemungkinan kalian menang, chance kalian menang tuh jauh lebih tinggi kalau kamu masuk ke Bumian. Makanya masuk ke Bumian. Oke, itu dari aku. Sekian. Terima kasih.